Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Salis Binan Fuadina dengan NPM 240400102. Jadi di sini saya akan presentasi tentang jenis aktivitas siswa. Yang pertama itu ada visual activities atau aktivitas visual. Aktivitas visual adalah kegiatan belajar yang melibatkan indera penglihatan. Siswa belajar dengan cara melihat, memperhatikan, atau mengamati sesuatu, dengan tujuan membantu siswa memahami materi melalui apa yang mereka lihat. Yang kedua, ada oral activities atau aktivitas lisan. Aktivitas lisan ini adalah kegiatan belajar yang melibatkan berbicara atau mengucapkan sesuatu. Siswa menjadi aktif menyampaikan pendapat atau bertanya dengan tujuan melatih keberanian komunikasi dan kemampuan berbicara siswa. Yang ketiga, ada listening activities atau aktivitas mendengarkan. Aktivitas mendengarkan adalah aktivitas belajar yang dilakukan dengan cara mendengar atau menyimak. Siswa harus fokus agar memahami informasi yang disampaikan, memiliki tujuan untuk membantu siswa memperoleh informasi dan memahami materi dengan baik. Yang keempat, writing activities atau aktivitas menulis. Aktivitas menulis adalah kegiatan belajar yang dilakukan dengan cara menulis. Menulis membantu siswa mengingat dan memahami materi. Tujuannya untuk melatih kemampuan berpikir dan menuangkan ide dalam tulisan. Yang kelima, drawing activities atau aktivitas menggambar. Aktivitas ini adalah kegiatan belajar yang menggunakan gambar atau bentuk visual. Biasanya digunakan agar materi lebih mudah dipahami. Tujuannya untuk membantu siswa memahami materi secara visual dan kreatif. Yang keenam ada motor activities atau aktivitas gerak. Aktivitas motor adalah kegiatan belajar yang melibatkan gerakan tubuh atau praktik langsung. Siswa belajar sambil melakukan sesuatu dengan tujuan melatih keterampilan dan pengalaman langsung siswa. Yang ketujuh, mental activities atau aktivitas mental. Aktivitas mental adalah kegiatan belajar yang melibatkan proses berpikir. Siswa menggunakan kemampuan berpikir untuk memahami dan memecahkan masalah. Tujuannya melatih kemampuan berpikir kritis dan logis. Yang kedelapan, emosional. Aktivitas atau aktivitas emosional. Aktivitas emosional adalah kegiatan belajar yang berhubungan dengan perasaan atau sikap siswa. Perasaan senang, semangat, percaya diri, atau tertarik sangat mempengaruhi proses belajar. Tujuannya membentuk sikap positif dalam belajar. Yang terakhir, kesimpulan. Menurut Diedrich, aktivitas siswa dalam pembelajaran sangat beragam. Belajar tidak hanya sekedar mendengarkan guru, tetapi juga melibatkan banyak kegiatan lain agar siswa lebih aktif dan memahami pelajaran dengan baik. Siswa dapat belajar melalui melihat, berbicara, mendengarkan, menulis, menggambar, bergerak, berpikir, dan merasakan. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan siswa dalam pembelajaran, maka proses belajar akan menjadi lebih aktif, menarik, dan mudah dipahami. Jadi, proses pembelajaran yang baik tidak harus berpusat pada guru, tetapi harus melibatkan siswa secara aktif melalui berbagai aktivitas belajar. 8 jenis aktivitas yang meliputi visual, lisan, mendengarkan, menulis, menggambar, motorik, mental, dan emosional menunjukkan bahwa belajar adalah proses yang menyentuh seluruh aspek di diri siswa, baik fisik, pikiran, maupun perasaan. Pembagian aktivitas ini juga menjadi kritik terhadap pembelajaran tradisional yang hanya menekankan kegiatan mendengar dan mencatat. Jika siswa hanya dijadikan penerima informasi secara pasif,
maka kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan keterampilan sosial akan kurang berkembang. Akibatnya, pembelajaran hanya berfokus pada hafalan, bukan pada pemahaman dan pengalaman nyata. Melalui konsep Didrik ini, guru dituntut untuk mampu memilih metode, media, dan bahan ajar yang bervariasi agar semua potensi siswa dapat berkembang. Misalnya, siswa tidak cukup hanya membaca teori, tetapi juga perlu berdiskusi, melakukan praktik, memecahkan masalah, dan bekerja sama dengan teman. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih bermakna karena siswa mengalami sendiri proses belajar tersebut.